dari atasnya. Ya, jelas ya? Oke, kemudian kita berikan. Kita naikkan. Mandi. Ya, kemudian setelah kita selipkan, jadi untuk bagian yang punggung, ini tidak boleh diangkat. Oh jangan. Ya, betul. Bu Emma, ini tidak boleh diangkat. Kita miring ibu ya, miring tetap menghadap ke Perawat. Ibu. Pusing tidak? Ya. Kenapa ini tetap harus menutupi punggung? Ya, baru kita ambil, tetap ibu Emma, kita ambil, jadi tidak boleh diangkat. Ya, tidak boleh diangkat. Jadi ini posisinya, handuknya ini gitu. Ya, diambil. Benar, ini pindah ke sini ibu Emma. Jadi ini tidak. Jadi seperti ini. Ingat ya? Ingat ya sayang ya. Nanti kan berarti Videonya kita share aja untuk kita buat. Ini langsung ke kaki, langsung ke ke bawah. Jadi ini nanti iya, benar. Jadi seperti ini. Kita lihat dulu ya. Oke, tunggu. Perhatikan ya. Gue ajar banget. Ya. Alhamdulillah. Ini boleh gerakannya seperti ini. Iya. Atau gampang kan terus seperti ini. Iya. Kalian mau pakai yang mana nggak apa-apa ya. Oke. Oke. Kemudian diberikan, pakai, kemudian sabun ya. Ambil sabunnya, sabun sendal di sini ya. Perhatikan, bilas dan seterusnya. Kemudian baru kita keringkan. Oh jadi pas dikeringkan itu yang handuk yang membentuk itu nggak diangkat dulu. yang ini tidak usah belum ya. Terus kita ambil bedak ya. Kalau ambil bedak itu kita keringkan dulu ensur kita pakai bedak. Oke. Kemudian ini kita akan turunkan ke bawah ke daerah bokong. Persiapan untuk Ini ya. keringkan ada gini kan ada atau tisu atau boleh ada tisu kan itu basah tapi nempel di bedak ya. Jadi ada handuk kecil boleh. Kita turunkan ini untuk persiapan ke bagian kaki. Ya. Turunkan kita ambil satu. Ya. Oke. Sekarang sambil mempersiapkan seperti ini kita akan mengambil baju pasien. Jadi pasien tetap posisi seperti ini. Mana bajunya? Itu oke. Nggak diinin bu, nggak usah. Di sini pengaman ini nggak usah karena kita ada di sini akan mengganggu ya. Jadi posisi yang di sana. Kalau di sini kan kita akan memegang dia. Jadi hanya satu pengaman itu ya. Oke, kita akan pakai. Berarti kan kalau pakai kita tidak ini kita ambil bagian yang infus dulu. Ini ya, bisa ya. Oke, mengikuti tangannya. Pelan-pelan ibu sebentar. Masuk dulu. Oke. Balik deh ibu kayaknya pakai. Enggak. Oh, benar. Tadi kau udah ngomong, emang takut salah. Bingung kalau ini. Ya. Ini benar. Iya. Oke, masuk. Oke, itu. Ya, begini ya, ini masih tetap karena bagian dada ini kan masih kebanyakan masih telanjang ya. Jadi kita ini. Pusing ya, Bu. Ya. Begini sedikit. Jadi nanti yang jadi pasien temannya nanti minta agak mudahkan baju cari yang longgar duluan ya. Ya, nanti masuk ke ininya bisa masuk ya, rambutnya. Karena Ibu. Oke, pelan-pelan kita ambil handuk ini tetap koordinasi kerjasama dengan pasiennya. Berarti ini kayak satu privasi pasiennya benar-benar dijaga. Oke, ambil handuk lalu kita potong. Ibu bisa bantu saya kancing bajunya. Jadi boleh kita ajak kerjasama pasien ya. Jadi tidak harus monoton dalam teori sesungguhnya kita seperti itu kalau pasiennya sadar ya. Kita ambil handuk taruh di tempat alat tenun. Kita mulai ke bagian bawah. Yang pertama-tama kita akan membuka pakaian bawah pasien. Ibu bisa lihat kakinya? Di dalam ada lecik? Ada. Ya, saya buka ya. Saya buka. Jadi nanti tetap harus dibuka. Ya, dibuka. Bisa diangkat bokongnya? Bantu saya ya, Bu ya. Ya, jadi ada sesi memang membuka beneran, tapi tidak ada benar-benar seperti pasien. Ya, cukup Ibu, saya ini yang menunjukkan. Haru ya, Bin? Kita akan mulai bagian bawah. Pertama-tama handuk sudah kita pastikan bisa ditukuk Ibu, kita rapikan dulu posisi handuk, angkat bokongnya. Yang pertama adalah bagian terjauh. Ibu bisa ditukuk kaki yang paling terjauh. Seperti ini, perhatikan. Jadi privasi pasien, lihat kalian kerjakan seperti ini, ya. Kita mulai. Sama seperti melakukan tindakan dari tangan. Jadi dari apa saya atas, oke. Kemudian dari ke ya jadi dari tadi dari maaf saya dari sini dari atas terus ke bawah ya baru punggung kaki dan jari-jari oke saya ulangi lagi ya dari sini oke terus atas baru Sama kayak tangan tadi. sampai ke tangan ya saya keringkan ya luruskan kita menggunakan sabun dan lain-lain ini Bu gimana nggak nyampe nggak apa-apa ya oke seperti itu Dia kan tahu si PC ya. betul kita ambil bagian yang terjauh Ibu ulangi ya sama jadi ingat privacy jadi seperti ini Jadi panggilannya jangan sampai terbelakang. Lihat. ya gerakannya sama 1 terus 2 3 4 5 ya udah ditekuk kakinya ya sudah selesai ya yuk ditekuk kita akan ambil handuk bagian bawah oke kerjakan dengan bagus ya ambil dari yang ini bisa pilih sedikit atau angkat bokong taruh di tempat alat tenun kakinya Oke, buka dulu deh. ya kita akan melayani pasien dengan pertama-tama yang kita
Ben. Pakai stiker keren, pakai handuk juga ya. Boleh. Jadi boleh pakai Kemudian stiker dulu. kita pasang Pilih. mengangkat bokong. Yang buat pulsa. Di sini ada di Mending, atasnya. mending. Tergantung adanya mungkin. Bisa diangkat. Hah? Siapa? Salah. Saya mau masangnya yang seperti kita pasang pelak ya. Oke. Kemudian kita ambil pistol pasien kita. Bu, bisa diangkat bokongnya ya. Maaf ya Bu. Angkat bokongnya Ibu. Pastikan pistol dalam posisi benar-benar di bawah bokong pasien. Bisa diangkat lagi bokongnya? Apakah sudah pas ini? Sudah yang tepat ya. Silakan Ibu. Buang air besar atau buang air kecilnya saya tinggal dulu ya Bu ya. Kalau sudah selesai kasih tahu ya Bu. Sudah. Oh, udah. Oke. Kemudian karena pasien sudah selesai, berarti kita akan membersihkan ya. Yang pertama kita dekatkan dulu alat, yaitu botol basah, kemudian kemudian tisu untuk membersihkan dan kapas kiriman. Ya. Nanti itu kita harus pakai Bu Kapitri minta saya pinset. Udah Ki, riset Ki. Aku cari dong. Ada Ki, ada Ki. Teman siapa sih? Hilang kali. Ya. Ambil untuk membersihkan. Pertama-tama kita ini dulu. Oh ya. Siapa yang tadi bilang? Manusia. Oke. Nah, ya, bayangkan ada pulpa, ada ya, jadi seperti ini dari atas ke bawah disemprot. Terutama bagian yang di sekitar anus itu biasanya kadang suka ada tertinggal pes dan lain-lain dibersihkan. Kemudian seperti ini, ya, ambil satu kira-kira kalau dia terlihat kotor, dua. Taruh di sini, pindahkan, peras. Jadi beng. Ya, kita bersihkan dulu dari yang kita bersihkan ini, ya kalau dia misalnya habis ada urin itu seperti ini aja cukup. Kemudian kalau yang dia di anus itu seperti ini, ya, bersihkan. Oke, kalau dia masih kotor, bisa kalian ambil lagi. Oke, siap. Kemudian setelah itu kita ambil tisu untuk mengalir. Dari bagian atas dulu baru. Oke, kemudian bereskan alat. Maaf tidak diberes. Kita masih ada persiapan. Kita bersih dulu ya. Kemudian kita angkat, jadi hanya satu dispot. Ya, Pak. Happy birthday. Iya. Aduh, pas banget nih deh happy birthday-nya pas lagi ke kita. Ya, pasti. Silakan, lanjut aja. Aduh, saya nggak boleh nih. Iya. Kemudian saya ambil, makan bokongnya. Kita lihat urin sama feces, banyaknya, konsistensinya, kemudian baunya ya, kemudian ada pus atau tidak, darah dan seterusnya ya. Terus nanti kita akan sampaikan hasilnya. Ibu, urinnya agak pekat, mungkin nanti banyak minum ya Bu ya, biar nanti lancar urinnya ya. Terus fecesnya juga saya lihat juga agak sedikit keras, mungkin kurang banyak makan sayur. Kemudian setelah itu kita buang ke 10, kemudian kalau dibuang ke 10 itu belum lanjut cuci, jadi buang saja dulu ya, terus tutup. Kemudian kita akan lakukan rumah hijin. Oke, pertama-tama minta ini tulis satu satu. Pertama-tama sebelum ini kita akan membuka sarung tangan. Ada Kapas bin. Saya akan buka. Oke. Saya buang di sini karena sudah kotor ya, rumah hijin. Kemudian pakai hand strap, pakai sarung. Jadi pastinya, jadi kalau yang kemarin kan sebenarnya dua, berarti sekarang satu aja Bu. Satuin. Oke. Jadi agak cukup ya. Jadi lepas handphone di waskom. Nggak usah di waskom ya Bu, nggak usah di waskom keluarin berarti lepas handphone. Langsung buang. Langsung buang. Tidak boleh Oke, di berarti ya. bukan langsung masukin ke plastik, pakai hand strap, baru kalian lihat ulang. Masuk di situ ya. Perhatikan. Ini dalam keadaan posisi tidak bisa dibuka ya nanti Ya, ya. ya, seperti ini. Ya, benar teman. Seperti ini, mohon maaf, kasih. Angkang. Ya, seperti itu ya posisinya. Ingat nanti ada kantong. Ya, nggak boleh pakai orang orang nggak boleh ya. Jadi pertama-tama saya akan mengkaji bagian alat genitalia, ternyata kotor sehingga saya menggunakan bilang atas. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian saya per di RTT, saya mulai. Pertama-tama saya akan buka labia mayora dengan menggunakan ibu jari dan jari telunjuk. Kita akan mengambil kapas pertama yaitu dari labia mayora terjauh. Kemudian kapas kedua labia mayora terdekat. Kapas ketiga yaitu dari labia minora terjauh. Yang keempat labia minora terdekat. Dan terakhir yaitu Klitoris sampai anus. Oke, perubahan hubungan vestibulum sampai dengan anus. Sebelum atas sebelum tadi nih. Ya. Sini ya. Jadi di sini klitoris dia agak sampai ke atas. Karena di sini kadang suka banyak kotoran dekat os pubis ya, dekat Belum ya. kalian. Belum yang kayak kue pepe. Itu agak ke atas ya. Kemudian mohon maaf Ibu, saya keringkan sedikit ya Bu, sambil ditekan. Ibu sudah selesai, kemudian bereskan anak.
Jadi berarti plastiknya satu aja ya? Posisinya Itu nggak langsung dibuang. belum. Biar di sini. Jadi memang dia nggak langsung ya. Ini kan. Itu sudah selesai ya Bu. Saya ambil keluar ya. Kita pakai bagian yang terjauh dulu, masukkan. Kemudian bagian yang terdekat. Fit, yang itu sekitarnya berapa Fit? Udah 6 di sini 3 Pas, di sana 3. pas berarti. Bisa dibantu saya Bu. Lihat hukumnya. Pasien ini diajak untuk kerjasama. Masih ada yang mau. Ya. Diluruskan kakinya Bu. Ya. Masih dengan selimut mandi. Jadi karena kita akan mengganti dengan mencuci rambut, posisinya jangan diganti. Ya, ya. Jadi kita langsung menyampaikan ibu kita langsung cuci rambut ya. Rambutnya biar nggak lengket ya. Pertama-tama kita akan masuk memposisikan pasien kondisi serong. Ya, ya. Kita ambil batang, mohon maaf, ya. Oh ya, di batangnya. Kemudian bisa ibu ditekuk kakinya. Ibu bergeser untuk posisi di sini. Miring ya Bu, lagi. Oh, berarti harusnya untuk dibangunin Bu. Tidak usah geser. Ya. Oke, pertama-tama yang kita ambil adalah handuk kecil Bu Moni. Oh, sekarang Ya, nggak sekarang pakai handuk kecil. Habis saya. Ini jadi Ini. oh, yang satu. Jadi sekarang itu handuk kecil di bawah, perhatikan ya. Jadi pada posisi begini. Oke, handuk kecilnya taruh di bawah kepala pasien. Ibu mohon maaf. Oke, Pak. Berarti pakai perak ya Bu? Pakai perak ya, biar nggak basah di bagian bawah spraynya ya. Oke. Kemudian ambil handuk. Tuh kan nggak pas. Ya, kita handuk dibentangkan di atas dada ya. Seperti ini. Jadi ditukar ya, handuk besarnya tidak ada. Iya. Kemarin kita kecil yang di dada ya. Iya. Kemudian kita pasang talang. Talangnya. Ya. Jadi sekarang talangnya itu Bu Moni, kayak handuk kecil aja. Pakai yang kecil Ya. ya. Ambil handuk kecil. Ini dulu. Tapi tipis sih Bu. Nanti kita bentuk ini ya. Nanti nggak segitiga pasti lipat tinggal sini. Ya, oke ya. Sudah dibentuk talang. Mohon maaf tadi ada yang ibu lupa, seharusnya ibu menyiapkan. Ember lagi, segitiga. Ya ada ember air, biasa pakai di sini. Biasanya cukup satu aja dulu, kayak mengalas ember. Oke. Sebelumnya gabung dulu. Pertama di sini yang kosong, yang terisi air tadi. Yang nggak perlu besar, Ya. masih kayak gini. Ya. Ini talangnya dibikin segitiga. Ya, enggak. Ibu minta yang klip itu, tapi itu ada yang besar. Oke. Ini nih. Kecil lah, ini yang kecil Yang yang ukuran ya. 2 kali. Enggak, saya enggak mungkin enggak saya rasain, cuma saya buka. Ada itu saya lakukan ya. Nggak dewasa. Enggak bisa. Kurang ke sini. Ya, diangkat. Nyakat dulu, orangnya dulu. Ini dari sini. Bisa itu. Itu Bu, itu. Tadi itu yang sebelah-sebelahnya. Nah, Memang kalau untuk ininya Bu Moni bagusnya perlak yang kaku. Karena lembut ya. Untuk semua ya, yang murah ya. Iya, yang mana lagi? Iya, Bu Moni. Jadi coba kita evaluasi lagi Bu Moni. Oke, seperti ini cukup ya. Ya, nah, lihat ya. Tapi perlak ini satu lagi kurang besar. Ya, tapi takut airnya kemana-mana nih. Ini cukup ini aja Bu Moni. Bikin colongnya seperti itu. Nah, kemudian oh maaf, sebelum diisi itu saya pertama diisi dulu ya. Iya. Mohon maaf ibu lupa ya. Nah, yang pertama jangan lupa pada saat ini ada air solid. Solid ya. Oke. Nanti kita harus lihat lagi ya kalau dengan yang nah, saya lihat. Mohon maaf, saya sisir dulu ya. Oke. Kita sisir dulu dari bagian kalau mau ngisi rambut dari bagian bawah ya. Oke. Disisir bagian bawahnya, baru ke atas pelan-pelan. Ditandani dengan bentuk yang sudah diberikan air desinfektan. Oke. Kemudian setelah itu kita tutup. Nanti kita cari yang nggak bisa. Iya, baik. Kemudian setelah itu kita tutup. Nah, ini nanti kita harus ada paket untuk mengalihkan itu waktu set sehingga tidak mencari-cari lagi pakai apa gulungan kalau ya. Ikut aja ya. Kasa Bu. Kasa terus sama bapak kapas ada gulungan itu harus dicek ya. Ini kita pasang. Kasanya satu. Ibu mohon maaf saya ringannya saya tutup dulu ya biar tidak basah ya. Ada nggak? Ada kasa? yang mana? Tas apa? Kasa itu yang kotak. Di sini, di sini. Nih, itu bukan kotak ya? Nah itu.
itu udah selesai Pak. Oke, pertama-tama kita akan basahi rambut pasien ya. Jadi kalau rambut pasien itu misalnya gini ya, contohnya saya tidak akan basahi, tapi nanti pas praktek basahi ya. Kalau kita nyiram, jadi selalu dipegang seperti ini ya, pelan-pelan dengan hati-hati. Kalau kita mau ke bagian sebelah ini, ibu miring ke sana, kita suruh miring pasiennya, miring sambil sambil ini dibasahi, ibu bisa miring ke sini, ya, selalu minta miring pasiennya, ini disiramnya. Jadi hati-hati, lindungi telinga dengan baik, sampai basah ke belakangnya dan seterusnya. Kemudian ambil kasa, pakai sampo, ya, sambil dimasas. Dipijat ya, dicari semua bagian-bagiannya. Jadi nanti harus terlihat semuanya basah. Benar-benar kayak seperti cuci rambut. Kerjanya cepat tapi ya. Dan airnya pastikan harus habis. Tidak boleh tidak habis. Sampai benar-benar bersih. Jadi secukupnya, jangan penuh. Cukup segini aja. Kira-kira aja. Kalau kalian segini ya terus itu mandi sampai berapa menit. Jadi kira-kira aja ya. Kalau rambutnya nggak terlalu panjang, airnya ya sedikit aja. Oke, setelah itu selesai, anggap ya. Kita sudah selesai. Ini kita air ini kan kosong nah. Kosong. Bayangkan airnya ada di sini ya. Nah, ini kita ambil dulu, buka. Nah, yang ini tadi yang sudah basah, pindahkan ke yang ember kosong. Ingat ya. Nah, jadi kalian terbalik jadi nanti posisi ini ada di sini, air yang ada di sini ya. Jelas ya? Oke, ini kita geser dulu. Geser. Makanya harus gesit kerjanya ya. Seperti ini, langsung. Jelas? Taruh di tempat ini. Oke, tengah ibu geser. Nanti langsung mengambil. Yang di sana ada siapa? Di sini satu. Mau saya buka ya? Semuanya satu. Hilang ya? Yang miring yang masih aja tuh. Tadi saya lupa setelah yang apa ini tidak boleh seperti ini, kita harus mencegah yang tadi langsung dibuat ke sampah infeksius. Tolong diingat ya, dibuang ya. Oke, ibu sudah selesai ya. Mohon maaf ya ibu, saya ambil yang tadi ya. Oke, ini jangan diambil, tetapi nanti kita akan geser ya. Ibu kita bangun ya. Kita bangun 1, 2, 3. Ini kita akan ambil selimut mandi tetap dipakai. Kita pindahkan ke belakang. Berarti pas angkat itu keadaan ini masih basah ya? Iya, nggak apa-apa. Langsung diangkat. Seperti ini monitor. Iya, langsung kita. Tapi posisi ini, ya, yang ini tadi geser ke sini. Untuk apa sih fungsinya? Ya, ibu bisa lihat ibu, bisa lihat kakinya. Ibu posisinya mau senderan atau seperti ini? Senderan. Ya, kita pelan-pelan tarik kakinya, ibu bisa masuk ke badannya. Cukup ibu sedikit dulu ya. Oke, nanti senderannya ya kalau mau ke. Nah, jadi saya lupa tadi belum ditawarkan senderan. Jadi seperti ini dulu. Tapi ini posisi handuknya ada di sini. Nanti orang aja baru kita ajak untuk senderan. Kita keringkan, bantu. Itu pengeringkan ya di bawah. Iya, jadi supaya nggak netes airnya Bu Emma. Oke. Bu sisir ya. Kita sisir rambut pasien. Sisir terus ya. Kalau disisir berarti perlu nggak pakai bengkok lagi? Perlu nggak? Perlu. Ya, takut ada yang kotor dan lain-lain ya. Sisir. Selalu menyisirnya juga dari bagian bawah baru ke atas. Mau pakai bedak? Kebanyakan menggunakan bedak atau dia memang suka dengan dandan ya, kan ya. Kan ada pasien yang memang ketemu pakai lipstick ya, kita pakai dandan terus. Kacang boleh. Ya. Oke, setelah itu kita akan persiapkan untuk apa? Orang sudah tahu berarti yang pertama tanpa pasang handuk. Ya, pasang handuk, kemudian kayak gini mau. Tadi ada dulu bukan? Nggak usah. Oh, usah basahin ya. Biarkan aja Bu Monik ya. Biar aja di situ karena gitu. Ada kadang-kadang yang pasiennya kan diginiin ya, ada seperti itu karena rambutnya. Iya. Boleh kalau misalnya dia panjang kalian mau bikin apa enggak apa-apa. Ditutupin dulu sambil nunggu rambutnya kering kita. Sedang gitu ya. Pasang handuk pertama di atas dada, kemudian ambil bengkok. Oh, berarti kalau misalkan belum kita sisir sambil nungguin dia kering, berarti dia kayak uni-uni padang Boleh. kayak gosok gitu boleh ya? Iya, enggak, tetap sisir dulu Bu Monik. Oh, sisir dulu. Sisir, handuk nggak usah dilepas. Biar karena masih basah ya. Oke, sekarang tetap belakangnya harus cuci tangan harus apa? Rambut harus disisir dulu. Bisa pegang. Saya ambil dua giginya. Terus harus ada Kak Fitri sedotan miring. Sedotan kami sedikit bengkok ya. Ini udah di Oke, sekali giginya harus satu itu ya. Oke, nanti kita basahi pakai sedotan, biasanya basahi, kemudian kita minta pasien untuk berkumur. Ya, sudah pakai pasta gigi. Sedotan kan bisa dipencet gitu nanti airnya naik ke atas. Iya bisa. Kemudian Sedotan kok. yang menyikat gigi Sedotan adalah itu kita. suka air. Jadi bukan pasien. Sedotan Kalau itu apalagi dia dengan kondisi pencet pasang, ini. nyerus Nanti ya. airnya turun. Mohon maaf ya, giginya dibuka A. Nah, jadi ajarin A. Terus I, nah I kan berarti dia gitu ya. Jadi bagian terjauh dulu ya, sikat terjauh, terus terdekat, baru bagian luar ya seperti itu. Kemudian anggap sudah selesai, kemudian pasiennya diajak berkumur lagi. Tapi berkumurnya ini KPP tidak boleh begini, harus pakai sedotan. Ya, jadi takut tumpah dan lain-lain ya. Oke, dianggap sudah pakai sedotan, kumur-kumur ibu. Ya lagi ibu ya. Oke, kumur-kumur lagi ya. Kemudian setelah itu, ini nanti beneran ya, tidak ada yang nggak disikat benar. Kita maaf ya Bu, sayang. Oh dikeringkan pakai handuk. Tidak usah pakai handuk tadi ya, taruh di tempat kok.
bengkok. Bu, ini bukan ini yang diturunin, yang bekas ada air ini. Bengkok. Semua di sini tidak boleh ada di bawah berarti. Jadi nanti dibereskan sesuatu ya. Jadi ada troli ya. Jangan lupa ya troli kita bangkakan di sini. Jadi yang piker itu langsung ngambil bersih ya. Oke, baik Ibu, kita lanjut untuk membersihkan apa? Kukunya ya. Peralatan kuku ya. Saya ambil dulu. Ini. Kemudian kita itu boleh sandaran. Baik, Ibu, kita bersihkan kuku dulu. Pertama-tama kita akan rendam kuku di air hangat kurang lebih berapa menit? Nah, nanti ini baskom seharusnya di kolom ya, ini ya, kita anggap ya. Benar Ibu? Enggak dia Oh benar, lupa saya, benar. Alasi handuk dulu ya yang pertama kerjanya. Oke, pertama dialasi dulu ya, lupa saya. Sebelum kita pakai ember. Kemudian kasih air hangat ya. Kita rendam kuku untuk memudahkan pada saat membersihkan dan melunakkan kuku sebagai potong ya. Mana sikatnya di sini harus ada. Sikat. Nah, nanti ada yang nanti ya, sikat terus guntingnya, gunting kuku. Sudah Ibu, sudah direndam ya, saya ambil ya. Kita gunting. Maaf, pada saat direndam itu disikat dulu ya, masih ada di dalam. Ya, dalam. Nanti disikat benar ya. Kemudian setelah itu kita ada siapin bengkok udah belum? Oh, udah Bu nanti. Saat ini, Oh iya, mengambil bengkok sama gunting benar. yang dialasi kasa yang dikasih disinfektan. Oke ya. Jadi ini udah seperti ini. Nanti di dalam satu kom harus ini ya, harus banyak bak instrumen kapitri. Jadi ada paket untuk pedikur di dalam satu ditulis Kecil aja berarti yang kecil. Ada untuk jenazah. Jadi apa ACC? Langsung apa? Mobil. Langsung ambil. Ya. Kemudian disemprot DTP, ada desinfektan. Udah kotak, saya. Kasa. Nah, Apa tuh bengkok yang udah dipasang? harus ada kasanya ya di atasnya supaya kukunya. Ini itu kasa bener. Kasanya. Ini yang meninggal. Ya ini ya. Seperti ini. Kita Bisa mau dibakar. bagian dari pekerjaan bagian yang tadi dulu maaf ya. Oh, yang hari ini. Apa-apain kan? Kalian nggak mungkin langsung bisa nih kan? Karena ada perumahan ini apa dulu. Jadi yang hari Senin kita mulai. Ini Selasa. Kita ada Selasa. Senin juga ada. Cuma di Makassar dua. Ini baju untuk satu, baru nanti udah dulu. Mikrofon minggu. Ya. Ya, nah, Kalau lupa. berarti ini susunannya diubah dong? Susunannya alurnya sama. Enggak, apa susunan ini alat-alat? Malah jadi kita tambahin tadi buat anak kecil untuk mani pedi dari keluarga. Ini saya ambil handuknya ya. Tangannya mau copot. Lalu simpan alat tenun. Oke, kita ambil. Nanti ya Bu, selimutnya ya. Kita ambil selimut tadi. Perhatikan kita privasi pasien. Lalu tempat alat tenun. Oh yang nak ya, minggu 5 pulang jam 5 ya. Ini kelas Sekarang sudah kotor. Kita ganti ya Bu ya. minggunya Dulu ke kursi roda. Ya, biar apa? Tempat tidurnya kalau sudah ganti lebih nyaman. Kursi rodanya. Saat kita memindahkan pasien, pastikan posisi seperti ini, kursi roda pada saat masuk, dekatkan kursi roda 45 derajat mendekati pasien ya. Ini dipilih juga, maaf, dikurangi bisa. Jadi pada saat memindahkan ini sudah diambil sama yang piket ya. Oke, kita pastikan dulu sebelum memindahkan. Ya, ini ditutup dulu. Pastikan terkunci. Oke, Ibu, kita turun ya. Nggak pusing kan ya? Ini. Gak usah. Kita ambil dulu. Nanti kalau pas ujian tidak boleh ngambil ya. Ya tidak boleh pasiennya yang ngambil ya. Kalau misalnya kita badannya kurang tinggi, pindah. Baru nanti kesini jalan. Jadi jangan memaksakan diri punggungnya sakit. Tidak boleh. Itu kalau sudah terus gitu nak, punggung kita kerja rusak. Ya, kita ambil seperti ini. Matikan ya? Masuk, boleh masuk. Kalau udah selesai boleh masuk. Ibu kita pindah Ibu. Ya, itu kakinya Ibu. Jangan dalam ya. Lihatin. Oh, mohon maaf. Geser ke bawah. Sayangku. Mau lewat lagi boleh? Geser dulu. Ya, jadi kalau di sini ya, seperti ini. Langsung kita turunkan. Ini yang mau maju hari ini? Ya, Tutupin. yang mana? Perhatikan saya Ibu. Nanti kita akan kursi roda ya. Hitungan 1, 2, 3 Ibu turun ya. Pegang saya Ibu. Kita akan mulai Ibu. Kita muka ke sebelah kanan. Kaki kanan dulu Ibu. 1, 2, 3, 4. Ibu, apakah sudah mendekati kursi roda? Ya, pelan-pelan Ibu. Duduk. Baik, setelah itu kita akan pindahkan pasien ke area yang aman. Kita buka. Ini nggak pusing ya? Kemana aja loh? Sudah jalan ya Bu. Oke, langsung ya Bu ya. Baik Ibu, sambil bantalnya mau dipakai ya Bu ya? Boleh biar sambil santai ya. Ya, baik kita akan mulai. Boleh kan makan? Ada. Ya. Yuk Ibu, tenun dulu. Oke. Ya, cara mengambil alat tenun yang sudah kotor, perhatikan dari bagian terjauh. Perhatikan.
ya dari bagian terjauh. Oke, jadikan satu kalau ada kotor-kotoran di sini. Jadi nanti kasur ini sudah dalam bentuk karet. Nah, nanti akan dilapisi sama lagi sama ya. ini ya. Oke, kalau kotoran kotor. Kemudian kita mulai membersihkan. Bersihkan dari bagian atas. Pertama-tama adalah lap kerja. Kita siapkan ada tiga. Lap kerja di mana? Bu, ini enak takut lupa. Ibu ditunggu sama orang tua aku. Oh iya. Mana ya? Ada tiga alat kerja. Yang pertama-tama kita akan membersihkan dulu bagian atas dengan menggunakan desinfektan ya. Jadi Benar-benar ya, semua ya. Semua disemprot ini karena ini nanti sudah karet. Oke. Ya, oke, disemprot. Maaf, ada kesalahan sebelum ibu semprot. Jadi kita pastikan ambil dulu bengkok, ambil dulu yang kotoran di sini. Perhatikan. Ya, ambil dulu biasanya ada nasi, ada apa? Ada apa sayang? Rambut. Ya, rambut dan lain-lain. Ya, seperti ini. Oke, baru kita taruh, baru disemprot ya. Pakai air desinfektan. Semua bagian-bagian kerangka-kerangkanya ya, terus pindah putar ya ke sana juga. Dan seterusnya kita bersihkanlah dengan menggunakan kerja. Yang pertama kita pakai buat ya, semua kerangka-kerangkanya dilap ya. Pindah ke bagian samping sana. Ya, Ya, ambil dari tanggalnya. oke ya. Usahakan harus. Jadi kalau itu tetap harus mutar dari sana ya. Sama. Baru kita akan mulai. Setelah selesai adalah langkah satu, lakan. Coba saya lihat lakannya. Ya, jadi lakan ini jadi ngelipatnya nanti, jangan salah ya. Oh, kita lakan ini ya Bu Moni? Iya. Semuanya. Oke ya. Kalau sudah seperti ini, tadi Bu Salah tidak boleh dibuka begini ya. Jadi walaupun dia bersih, oke ya, tetap bentangin. Selalu bagian teratas dulu ya. Kalau merasa badannya nggak tinggi, boleh bekerja kiri atas, samping kiri kanan ya. Pastikan kondisinya kencang. Oke ya. Ya. Selain apa yang dikasih? Ya, silakan. Tapi pastikan dulu di bagian-bagian samping, stick laken, perlah, terus selimut. Kalau stick laken pasti saya yakin sudah tahu dengan masing-masing. Kalau yang selimut coba saya pengen lihat. Ya, selimut ini kita lihat lipatannya. Oke, perhatikan lipatannya ini, posisi ininya berada di pasien ya. Jadi seperti ini. Taruh di tengah. Jadi, nih. Lihat ya. Kira-kira. Oke. Boleh bekerja dari samping kalau di sini ada alat, tapi kalau nggak ada alat, ibu suka dari tengah. Jadi, iya salah. Melipatnya ini sudah salah. Lipatan ini harus dia berada di belakangnya. Jadi maksud saya yang ininya pada saat ini. Nah, hati-hati yang jangan terlalu percaya dengan yang pikir yang mau maju, perhatikan ya. Jadi seperti ini, kalau di tengah-tengah kira-kira. Oke. Pastikan kiri kanan itu sama, panjang sama. Ambil lipatan yang pertama. Ya, bikin sudut. Perhatikan bikin sudut, boleh bagian terjauh dulu ya, kita kerjakan. Ya, ini dibuka dulu, ambil ini. Ya. Nah, ambil ini bikin segitiga, masukkan. Ya, boleh tidak kita masukin? Kita masukin boleh nggak? Nggak usah, nanti akan dipakai ya. Ini aja cukup. Ya. Sama perlakuannya. Buka ini dulu. Seperti ini. Sudah tahu, terus kita minta bantuan pasien, taruh, baru kita sebutin lagi. Masuk ke TPD 2. Baru ini kita buka handscoon Bu Moni. Tadi kan dari yang memandikan. Mohon maaf Bu Moni. Tadi yang pas memandikan itu sarung tangan saya basah. Boleh ganti karena mau permeja ya. Jadi kita dorong lagi, kita tinggal ya Bu. Kita buka. Kita dekatkan dengan posisi 45 derajat. Jangan lupa kalian yang lupa. Oke, mohon maaf ya. Dikunci. Ibu kita pindah ya. Ibu kita masak 2 sampai 3 ya. 1 2 3. Ibu kita akan lepas ke sebelah kiri. 1 2 3. Apakah sudah mulai? Ibu dulu Ibu. Kamu terus sedikit Ibu. Tidak pusing Ibu. Berikan kepala pasien.
Baik, kemudian kita pindahkan, diatur kembali, bisa rollnya. Saya pakai selimut ya Bu ya. Bosan TPD 2. TPD 2 itu setelah ini kita ambil dulu, jangan dibiarkan terbuka, tapi kan kembalikan ke tempat diamankan. Masuk ke TPD 2 Bu Monik. TPD 2 itu adalah pertama-tama kita akan memasang oksigen. Oksigen setelah itu persiapan kita pasang oksigennya. Kemudian setelah itu kita akan menelpon dokter. Ya, Monik. Iya, udah masih belum Pertama. Iya, baru mau TPD 2. Jadi saya telat ya. Telepon dokter dulu. Telepon dokter ini mengabarkan bahwa pasien kecelakaan atau pasien jadi kita selalu ya. Jadi selama pagi dok melaporkan Nyonya R mengalami kecelakaan dengan tanda-tanda dengan keluhan memat di bagian kaki sebelah kanan. Siapa lagi sesuai dengan TPD 2? Apa nyeri abdomen, terus mendapatkan diabetes, kemudian sama suhu tinggi. Ya, suhu tinggi. Ya, sudah seperti itu. Baru kemudian di awal ya. Jadi sudah menelpon keluarga pasien, kita langsung melakukan tindakan. Bukan suhu dulu kan? Oh iya, setelah TPD 2 ganti sarung tangan ya. Nah, ini saya selesai tadi ganti sarung tangan, hand scrub nanti akan disediakan di sini hand scrub, baru cuci lagi pakai hand sanitizer tadi. Ya, dokter, benar, melapor dokter ya. Sudah melapor dokter, baru kita ke pasien lakukan tindakan. Yang pertama adalah TTP. TTP itu nanti yang pertama pasti akan dilakukan suhu. Kalau kalian ketemu yang digital, berarti suhunya itu bisa lebih cepat. Boleh kalian ambil saja kalau sudah bunyi. Nggak harus selesai baru diambil, kecuali Alexa ya. Jadi langsung ke tekanan darah. Tekanan darah itu nanti sama-sama asesornya akan pakai yang 2 cabang. Ya, jadi satu itu jadi bersamaan dia akan mendengar. Nah, ibu pakai di situ, kalian pakai. Jadi 2 stetoskop. Jadi didengar dia langsung benar atau tidak ya. Dengan waktu yang sama. Oke, itu dipanggil ibu, saya mau melakukan pengukuran tekanan darah. Datang, diukur ya. Kemudian didengar dengan waktu yang sama. Setelah itu baru nadi. Jadi kalau dia posisi tangannya infus di sini, habis di sini. Nah, kalau dia di sini, ini di sini megangnya. Ya, di sini megangnya. Nadi napasan itu selama 1 menit. Kemudian dicatat ada dokumentasian dan lain-lain. Bu, nadinya itu hasilnya nanti dinormalin atau kita sesuai di kesadaran di rekayasa. Ya, berarti tidak teraba dan lain-lain ya. Tapi hasil yang di TPD 1 sesuai yang kalian dapat hasilnya. TPD 1 kan ada tekanan darah juga kan di data objektif, di dokumentasi nanti. Oh, ini kasus sama kalau semuanya ada dokumentasian. Baru. Ya, di TPD 1 itu kan ada data objektif itu kan salah satunya pengukuran. Itu dinormalkan dengan dokumentasi. Ya. Kemudian setelah itu ya sama pengukuran tanda-tanda vital sama TPD 2 ya. Tetap di TPD 2, cuman hasilnya ada 2 yang kalian lihat di dokumentasi 1. Ingat ya. Kemudian yang berikutnya setelah itu kompres apa duluan gimana? Kompres hangat. Oke, kompres hangat. Bulu panas ya. Oke. Coba tes pakai kompres panas. Kemudian buli-buli ini harus praktekkan ya. Pertama-tama pastikan basicnya tahu ya berapa setengah sampai atau 3. Berapa suhunya? 50 sampai 60. Di mana pastikan supaya nggak bocor? Dibalik. Disebutkan sebelum dipasang ya dan seterusnya ya semuanya tidak ada perubahan. Untuk urutan-urutan yang sudah diajarkan Bu Moni kemarin sama. Hanya berarti di awal ngomong tadi kecelakaan terus ada keluhan pasien ini nyeri abdomen, mama ada ini pada di sini. Ya, jadi baru tindakan ya. Jadi kenapa berarti Bu? Nah, nanti setelah selesai tindakan Bu Moni, tiba-tiba pasien mengalami penurunan kesadaran. Bismillah dipanggil. Tutup matanya. Jadi di sini dia mulai sudah melemah. Di sini Bu, panggil ya. Ya, bukas ya. Bu, 3 kali pemanggilan, tidak ada respon. Pasien tidak ada respon, kemudian dicek nadi arteri karotis tidak teraba. Ya, kemudian apalagi Bu Moni? Radialis tidak teraba, akral dingin ya, suhu nggak usah. Ya, jadi kalau udah dingin pasti dia akral dingin. Terus apa lagi yang dirasa? Ini berikan respon respon di cumi, jadi tidak ada rangsangan. Kemudian satu lagi menggunakan boleh kita menggunakan kaca pupil ya, pupil mengalami metrosis atau pupil lebar ya. Setelah jadi dibuka di center ya. Bu ada ini Bu, kemudian nggak ada. Jadi apa namanya? Bilang ke keluarga pasien nggak ada. Nanti ada 2 kali nanti, sebentar ya. Nanti dia sudah mengalami penurunan kesadaran, Bu Moni. Terus saya pastikan apakah ada udara pakai kaca. Oke, tidak ada apa? Hembusan. Hembusan menggunakan telapak tangan. Sirahnya Tidak ada hembusan. Ya. Setelah itu saya akan melapor dokter. Nah, di sini melapor dokter. Selamat siang, Dok. Saya perawat Moni berasal dari ruangan Kubilang. Dilaporkan pasien mereka mengalami penurunan kesadaran. Apa saja yang kita sampaikan? Tidak ada respon.
Dok, jadi kalau di sini langsung dok mohon datang ke ruangan. Jadi di sini kita tidak ada lagi apakah bisa, tapi minta dia datang. Kalau kita perawat sudah harus minta. Tidak boleh lagi apakah bisa. Ada lagi kewenangan di sini kita punya kewenangan karena dia sudah mengalami pasti dokter akan segera datang ya. Kemudian dokter datang. Dokter datang. Nah, maaf Bu Monik. Jadi pada saat orang telepon ke keluarga. Ya, keluarga ya, keluarga pasien ya. Selamat pagi Ibu, apakah benar dengan keluarga Nyaka? Dengan itu saya ingin menginformasikan bahwa Nyaka saat ini mengalami penurunan kesadaran. Tapi Ibu tidak usah khawatir, kami sudah mengarahkan dokter mudah-mudahan akan diberikan tindakan yang terbaik. Ibu tolong bantu doa. Kemudian dokter datang, setelah itu dokter memastikan semuanya dan sudah diberikan tindakan, tetapi di jam 13.00 Nyaka dinyatakan meninggal dunia. Kemudian lagi keluarga pasien, Ibu mohon maaf, kami perawat dan dokter sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membantu kesembuhan atau membantu kondisi perbaikan pasien, tetapi itu akan lain Ibu jam tanggal sekian hari apa, jam berapa dinyatakan meninggal. Kami tidak berduka cita, semoga Ibu diberikan kekuatan ya. Sebelum saya merawat jenazah, apakah Ibu ingin melihat jenazah dan belakang? Silakan Ibu, mohon maaf kami berikan waktu koreksi semuanya. Berikan waktu diatur ya. Setelah itu, tawaran lagi Ibu, kami akan mulai membersihkan jenazah. Apakah Ibu ingin tutup pada saat kami bersihkan? Tidak kami bersihkan. Baik Ibu, silakan menunggu di luar, kami akan bersihkan. Kemudian lakukan perawatan jenazah. Ambil air, ya. Sebelum ambil air apa dulu? Lepas ya, lepas semua apa kan plastiknya pakai plastik ya, ambil plastik jadi kalian langsung lepas buat baru ya jadi ada satu alat, ada dua alat aksesoris, tapi kalian bisa juga menyebutkan pada saat melepas aksesoris tidak dibutuhkan aksesoris boleh, atau kalau pasiennya lagi pakai jam ya, atau yang memakai jam ada 1 jam boleh ya, seperti itu silakan tinggal kondisikan saja ya, variasi ya. Kemudian setelah itu dilapnya seperti gimana bersihkannya? Wajah, tangan, ya, kaki, ya, telapak kaki ya, sudah baru kita pakaikan, nanti pakainya kain batik ya? Ya, oke. Baru kita ikat. Ya, nah yang kita perubahan kemarin Bu Monik yang saya sampaikan. Jadi di sini pakai dagu, pakai dagu. Ya, satu pakai dagu. Coba dipasang pakai. Iya, tinggal dijahit. Karena kemarin dia lupa. Ini kalian hanya memegang ini ya, pakai dari pedang nanti diambil. Nah ini nanti yang ini pelatihan aja, nanti kalian dikasih yang begini. Jadi dikasih kalian gunting sendiri. Kira-kira Jadi nggak disiapin dari awal kayak kemarin ya, ini didadakan, ditunggu lagi dadakan. Mana itu yang pasang satu, masa yang sudah. Ya, oke. Habis itu bentar Bu. Jadi seperti ini ya. Jadi untuk apa katanya? Untuk supaya tidak iritasi di sini. Karena kalau sudah terjadi kekakuan itu kan ada lebam mayat dia gampang rapuh ya. Jadi jadi di bawahnya. ya benar Bu, memang seperti ini dipasang baru diikat. Ya. Jangan gini ya ikatnya ya. Ada yang kembali kemarin. Ya. Yang ngomong apa aja? Yang jadi pasien belum mulai tapi udah ketawa aja diam, tapi pasiennya itu teman sendiri, tapi karena memang udah di ini kali ya, udah dikondisikan ya diikat seperti itu. Udah dikondisikan dia tidak boleh diem aja, padahal teman sekelasnya. Tidak boleh ngajarin, tidak boleh apa ya. Jadi oke, baru tangan lutut sama jari ya, dikasih lebar ya. Kalian harus menyebutkan menutup lubang-lubang ya. Jadi lubang telinga, lubang hidung, lubang anus dan lubang vagina. Kita harus dilakukan ya. Kemudian menutup lubang yang terdiri jadi yang lubang anus, lubang vagina. Memang seharusnya gitu ya Bu Monik. Ini sama ya. Oke, nah seperti itu ikuti ya. Jadi seperti itu, tapi nggak usah yang dipasang adalah telinga dan hidung. Mata yang mana yang baik pasti Betul ya. Sudah seperti itu. Itu ya gambarannya yang kita pilih dulu. siap Komunikasinya tadi di mana aja? tadi pas di awal sadar pasien turun sama meninggal atau sama dua, makanya tadi di awal langsung Iya, sudah ya. Kasus ya. Ya, nah, terus yang berikutnya adalah di TPD 3. Berarti kan di poin di TPD 3 kita akan ada disiapkan Bu Monik, ada tempat alat makan infeksi dan non-infeksi. Yang pertama yang infeksi adalah kami buang dulu sisa-sisa nasi atau makanan ke sampah non-infeksi atau sampah non-medis. Buang, kemudian disiram. Kalau dia infeksi itu berarti apa saya? Direndam di air panas. Air panas saja dulu. Air panas. Jadi kalau dia misalnya pasiennya TBC ya, titis ya, taruh di di alat di air panas. Jadi nanti kita siapkan di treatment. Disiapkan ada ember air panas di TPD 3. Jadi direndam ya selama berapa lama? 60 lebih. 30 menit. Kemudian diambil baru dibilas. Cuman lebih bedanya dekontaminasinya menggunakan air panas. Yang lain-lain setelah itu apa Bu Monik? Logam. Oke, logam direndam di air buka. Ya, jangan lupa dibuka ya. Berapa lama? Klorin 10 ya. Tidak ada antara 10 sampai 15 tidak ada. Ya, kenapa kalau dia klorin? klorin. Terus cuci. Jadi rendam, cuci, bilas, keringkan ya. Steril ya. Kayaknya yang alat sterilis Bu Monik itu diterukan kan? Dia dipakai. Kemudian pada dibungkus, kemudian apa namanya Bu Monik? Namanya apa? Autopsi. Indikator apa?
Oh, yang itu ya, yang plester yang warna putih, apa kuningan? Apa namanya? Bukan, lupa. Apa gitu? Lupa. Ini apa yang waktu kita mau beli ya? Apa namanya? Harus punya itu nanti diverifikasi. Jadi yang ditempel, Waktu kita mau beli apa tuh? lupa apa namanya? Itu jadi lupa juga nih. Nah, jadi nanti Bu Moni sudah dipakein dulu, dipakein kertas itu. Ada apa sih tulisannya di situ? Sterilisasi dan tanggal expired. Tanggal sterilisasi sama tanggal expired dari alat tersebut. Pokoknya. Oh ya, pukul berapa nih? Sama tanggal ya. Kalau dia sudah lewat 1 minggu, apa yang dilakukan? Disterilkan, disterilkan kembali. Ya diambil. Oh, tanggal 7 berarti tanggal 14 terakhir. Tanggal 15-nya tidak boleh dipakai lagi, harus disterilkan. Itu akan jadi tiba-tiba kalian sebutkan pada saat kalian melakukan sterilan. Kemudian dimasukkan ke dalam sterilisator atau autoclave dengan suhu 121 derajat Celcius. Lamanya 30 menit ya, terus lamanya. Kemudian setelah itu langsung ke alat tenun. Alat tenun itu nanti Bu Moni akan siapkan ada satu itu saja lagi yang dipakai. Jadi gantian. Jadi handuk apa dikeringkan, tapi lagi itu untuk jadi. Bu, yang serbatan sekarang dimasukin ke alat lagi atau kita jemur sampai kering? Oh ini, nah jadi sudah masuk ke alat ke dekontaminasi berapa pakai menggunakan Lysol? Klorin, Bu. Oh pakai Lysol. 2,5%. Semua. Di situ ya. Oh sekarang pakai Lysol aja. Lysol 2,3%, 2,3%, salah. Lysol 0,2, Lysol 2 sampai 3%. Oke direndam selama 10 sampai 20 menit. Oke direndam ya. Kemudian setelah itu disabun, di air deterjen, dibilas. Kemudian setelah dibilas ada ember laundry. Jadi nanti petugas keranjang laundry. Jadi masukkan ke situ ya nak. Yang untuk alat tenun kemudian baru diambil sama petugas laundry. Ya kemudian disport. Disport yang pertama dicek dulu. Jadi nanti Bu Moni harus siapkan ini dengan pot urinal yang laki-laki. Ada 2 itu yang kita sikat. Pertama-tama pastikan tidak ada feses, kalau ada dibuang ke 10 dulu. Kemudian disiram, disikat, kemudian lagi bilang dulu. Jadi disiram, disikat Bu disiram. Oh ya, disiram ke ember. Ya, masukin ke ember yang berisi Lysol 2,3% selama 30 menit. Setelah direndam, kemudian disabun, disikat. Kemudian taruh di ember ini dibilas, kemudian keringkan. Nanti ada rak Bu Moni ditaruh, tapi sebenarnya itu di bawah sinar matahari. Jadi permukaan 2 jam pertama, permukaan belakang terbaring. Jadi mensterilkan di spot ya. Jadi pada saat mensterilkan di bawah matahari 2 jam di permukaan atas, 2 jam di permukaan bawah. Oh, seperti itu ya. Nanti kalau bukan teorinya, nanti kalau kadang-kadang 1 jam kalau udah kering diangkat kalau udah ya. Oke. Kemudian setelah itu, nah sarung tangan yang pertama pada saat mencuci piring. Pertama saya akan mencuci bagian gelas. Kenapa? Supaya tidak bau amis, tidak lemak, tidak ada lemak yang menempel ya. Jadi menggunakan gelas dulu yang dicuci baru, piring dan seterusnya. Pada saat dimulai ke alat tenun dan seterusnya diganti sarung tangan kedua. Tadi sarung tangannya sekarang nggak pakai sarung tangan yang panjang, oleh tetap pakai satunya ini. Jadi buang ke tempat sampah non infeksius sarung tangannya, baru ganti satunya yang kedua lagi ya. Itu ya. Ya, jadi TPD 1, TPD 2, TPD 3 harus sebelum pakai cuci tangan dulu. Ini cuci tangan, ini cuci tangan. Tapi kalau pergantian di dalam TPD itu cukup menggunakan sarung tangan. Ya, TPD 3 bukan handphone ya, semuanya lalu dari tangan aja. Jadi di awal sama di Iya. pakai handphone. Bu, yang TPD 3 itu pakai apa delta punya? Masih tetap pakai itu lagi ya, masih pakai TPD terus ya. Tetapi di TPD 2 lepas dulu nih nak, lepas dulu. Masuk kali ibu saya mau mulai ke TPD 3. Silakan. Yang pertama cuci tangan, pakai apa? Pakai APD, pakai ini. Oh, jadi lepas, Bu. Dilepas. Ini TPD 3. Berarti TPD 3 itu mulai kayak dari awal. Benar. Ya, jadi mulai dari awal, jadi nggak langsung, nggak boleh, jadi harus ada endingnya di yang kedua ini ya, karena kan sebenarnya itu pakai yang berbeda, ya. Tapi dari kata kedua tetap hanya serap aja baru handphone. Iya, benar. Pergantian sarung tangan di mana aja tadi? Pada saat memandikan, pergantiannya pada saat mau ke lupa hijin ya. Ya, habis lupa hijin buka lagi, saya lupa lupa. Pada saat sebelum memakaikan, itu karena kotor, jadi kita pinjam sana. Nah, terus setelah itu memandikan itu nggak usah ganti, karena masih bersih kan. Gantinya yang 2 kali ganti ya. Ya, jadi 3 kali itu memang. BAP, siram rambut, ya. Mungkin rambut sudah tadi. Habis cuci rambut, apa mau ke Medan, basah ya. 3 kali ya, 3 kali ya. Sebelum baru mencuci selesai, baru ke Medan. Nah, yang jadi pastikan di dalam ini nanti piring 1 orang itu sudah diukur-ukur ini ya, yang kemarin Ibu ajarin. Bu. Ini buat piring enggak banyak. Nanti kita atur ya. Ya, gitu ya. Ya, cukup. Ada pertanyaan? Ya. Oh benar ya, bagus Novi. Jadi pastikan kalau airnya itu kan benar-benar nanti pakai sabun. Jadi tolong kalian mengganti ya, mengganti air. Jadi ada minimal 2 sampai 3 kali mengganti air. Atau minimal pada saat di bagian kaki sudah pergantian air. Tadi ya. Oke. Ada lagi? Tidak sih? Ya. Cara kerjanya jadi seperti tadi ya. Jadi dia sudah terpasang infus ya. Terus yang jadi pasien tolong bajunya agak sedikit longgar menggunakan. Kita pakai dashboard standar ya. Pakai yang disediakan di sini. Enggak, pakai sendiri ya. Jadi susah, yang lebih baik pakai pakaiannya sendiri. Jadi gini yang longgar tadi, jadi yang banyaknya yang ada langsung. Ya, kemarin seperti di logos, yang jadi pasien itu datang dia pakai pakaian mereka, pakaian sekolah. Tidak boleh pakai bebas gitu ya. Jadi gini, pakai bebasnya itu dia datang,
pakai baju Udah pakai semua. mansen Ya, sama di dalam pakai mansen benar Bu Emma. Buka ya, pas ganti baju apa? baju tidurnya sudah terpasang. Yang mana? Oh, berarti gini aja pakai yang batik. Ya, kalau mau batik ya, kalau pasien ya. Jadi pasien batik benar. Maka dia agak longgar ya batik. Ya sama ya? Sama Bu. Iya, putih abu ada. Iya putih abu. Tapi repot pakai pangkat dulu ya. Jadi Putih pasien abu, ya. Bu, putih abu. Putih abu. Oh, pakai desain Boleh boleh banyak ya? Itu bisa pakai rambutnya. masuk ya. Ya udah, bisa. Memang nggak bisa pakai baju bebas aja. Boleh, pakai baju sekolah di awal masuk. Jadi pas lihat pasnya. Ibu ini juga setuju kemarin. Jadi cari yang agak longgar lah. Jadi merambah kita putih abu terserah. Cari yang longgar jadinya biar memudahkan teman-teman. Kalau misalkan kalian beda-beda nih badannya, kalau misalkan yang temennya jadi pasien putih abunya mata, batik, gitu aja seininya, gitu aja kali ya Bu. Nggak diseragamin nggak apa-apa, maksudnya tapi tetap seragam putih abu sama antara putihnya sama Seragam batik. Seragamnya jadi pakai itu ya. Iya, boleh, 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 boleh. pakai itu ya. Ya, ya. Oke, udah nanti pokoknya ada mana mau batik mau yang sama isikan topik ya. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Ya, berarti itu tetap di bawah. Diambil tadi, diambil plastiknya buang-buang ke sampah saja. Ya, jadi ada kita akan menyiapkan sampah-sampah kita langsung buang ke sampahnya. Jadi sama-sama aja kan ada dua disiapkan. Jadi tidak ada lagi, ya tempat sarung tangan untuk air klorin tidak ada lagi. Nggak pakai berarti sekarang satu kali pakai buang, satu kali pakai buang. Benar dibuang aja. Kalau dibuang tidak disimpan. Kayak gitu ya. Ibu, Ya, Ibu Tan. Ya. izin tanya untuk PPD 2 yang komunikasi pertama sama dokter itu kita minta dokter untuk datang atau enggak? Kan tadi bilang Ya. Datang terus habis itu. Oh ya, tadi pakai dulu kan. Oh, ya, Sandra jadi benar-benar sudah tak jadi. Ibu, yang datang itu yang pertama Yang kita laporan. instruksi. Jadi, yang kedua meminta data. Mohon Yang ini ini. udah dilaporkan ada keluhan demam dan lain-lain. Mohon instruksinya dok atau mohon artisnya dok. Baik dok, saya akan lakukan di dalam laporannya sudah mendengar ya, baru lakukan. Nah yang kedua baru dok penurunan kesadaran dengan tanda-tanda ini dokter dimohon segera datang ke ruangan. Di sini tidak ada lagi. Apakah dokter bisa datang? Tidak ada lagi karena sudah terjadi penurunan kesadaran. Nah, tadi kasus yang pertama tadi Bu Heni berarti dokternya nggak minta kita datang, tapi instruksinya lewat telepon. Langsung instruksi aja kan, nggak Iya, minta lewat datang, telepon please. ya, gitu ya. Jadi nanti dokternya kan bilang lakukan ini Ya. yang tadi keluhan. Ya. Baik dok, saya akan lakukan instruksi sesuai tadi arahan dokter. Jadi langsung kalian instruksi, terus mengalami penurunan kesadaran, kasih tahu, kasih tahu dokter dulu, baru keluarga, baru dokter periksa meninggal, baru keluarga lagi ya. Ya, baik. Nah, yang terakhir saat tadi saya lupa Boni, kita sudah selesai semua. Kita akan menyerahkan tadi ya. Ada nggak ada kita datangi Iya, pasiennya. kasih tahu. Saya sudah selesai. Iya, Ya, sama. saya sudah selesai membersihkan Perawatan jenazah. Saya kami menemukan ada aksesoris pasien satu buah jatah. Saya serahkan ibu ya. Baik ibu, sekali lagi kami mengucapkan terima cita dan sedalam-dalamnya sebelum pulang pemiliknya harus bahwa harus menyelesaikan administrasi. Sama ya, kalau gitu. Sama ya. Terima kasih ibu. Selamat cek. Lalu kita ucapkan salam ya. Kita ya. Kalian buka-buka apron, kalian buka apron, kita kembali lalu lakukan PD. 3. Ya, perhatikan 100 menit. Ya. Oke. Yang baru datang nanti menyesuaikan dengan teman-teman. Tadi ada tuh banyak video. Ya, Teman-temannya nanti berbagi berbagi. nanti bahwa yang kelas B tadi siapa? Ada siapa? Yang video? Ya, ada pasien kelas C tadi siapa yang video? Nanti tolong di-share ke Roket ya. Bilang ke saya, nanti ada hal-hal yang temannya kalau di video kurang jelas, bertanya sambil berjalan nanti ya. Lanjut ke Emma silahkan ditanya. Ya. Jangan segan-segan ya bertanya ya.